A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bayna ta'ni wan nukran. Bayna ta'ni wan nukran. Ini adalah bab terakhir ya, tentang marahil at-tasawuf. Artinya judul kitab ini marahil karena penjelasan utamanya tentang fase-fase perjalanan tasawuf. Kemudian lain-lainnya dijelaskan tentang perkara yang berkenaan dengan perjalanan ini. Seperti judul sebelumnya adalah hazari min musyawwih. Hati-hati terhadap orang yang mengkaburkan makna tasawuf. Nah, sekarang ini berbicara tentang ta'ni wan nukran. Apa ta'an itu? Ta'an itu sebetulnya makna asalnya adalah menikam. Ya. Seperti orang menikam dengan sikin, dengan pisau. Itu ta'an. Namun kalau digunakan itu kepada fisik, kalau digunakan kepada yang bersifat maknawi, ya bukan yang bersifat hissi, ya, yang berkenaan dengan perilaku, sifat, maka menjadi makna celaan. Ya, ta'an maknanya membunuh, menikam, menusuk, menembus, menombak, itu ta'an. Tapi lebih kepada makna mencemarkan. Jadi ta'an ini adalah pencemaran. Antara pencemaran dan pengingkaran. Nukron adalah ingkar. Gitu. Kenapa orang mencemarkan tasawuf? Kenapa orang mengingkari tasawuf? Ya. Saya mengutip dari kitab Muqaddimah Tasawuf yang akhir-akhir ini. Naam, lamma kana tariqu as-sufiyati mahbuban bit-taba' al-karim mahmudan bil aqli salim wa syar'i syarif ba'idan an idrakil kafati li diqqatihi mafqudal usuli al-musbatah li ghurbatihi majhul al-asli wal far'i fi haqiqatihi kasura fihi al-mudda'un bila haqiqah wa tashayyakha fihi al-jahiluna bit-tariqah wa anqarahu. Nah, ini berkenaan dengan pengingkaran terjadinya di mana? Al-mutahazliquna jumlatan wa tafsilan wa lam yanzur fihi al-muhibbuna wajhan wala dalila fahalaka qaumun birraddi wal inkar wa halaka akharuna bil ittiba' wal ightirar. Sebetulnya ini berhenti di sini dan wala umri itu garis baru mestinya. Betul, ada pencemaran dan ada pengingkaran. Biasanya kalau pengingkaran itu datang dari luar ya. Pencemaran datang dari dalam. Ya. Misalnya ini orang ceger nih yang menghancurkan, yang mencemarkan ceger, atau maksud ceger ini artinya satu daerah, ini contoh saja ya, yang dikenal mulia, dikenal terhormat, dikenal baik, tapi kemudian kenapa orang menghiranya? Karena ada pencemaran yang dilakukan oleh orang yang ada di dalamnya. Itu. Kalau kita mendengar orang-orang menghina tasawuf, yang dia ceritakan itu kan perilaku yang dilihat buruk oleh dia. Berarti ada perbuatan pencemaran di dalamnya. Itu namanya ta'an. Ya, dari luar pun tidak sedikit, tetapi dari luar itu sebetulnya cermin dari apa yang dilakukan oleh yang di dalam. Kalau orang itu menghina kita, yang perlu kita koreksi itu adalah diri kita dulu, jangan orang.
Saya mungkin di mata Dayat ya bagus banget gitu. Karena selama ini interaksi saya, hubungan saya bagus saja. Tapi di mata yang lain tiba-tiba ada penilaian tidak baik. Mungkin ada perbuatan saya disengaja atau tidak disengaja, lupa atau tidak sengaja lah menyakiti dia, otomatis dia buruk kepada saya. Nah, kita jangan merasa Dayat nggak apa-apa dengan saya. Ya karena Dayat, ya artinya begini, prinsipnya orang lain itu cermin kita begitu. Kemunculan orang, sikap orang itu seperti kemunculan cermin. Jadi kalau kita monyong ya yang munculnya monyong gitu. Ya kalau kita senyum ya yang muncul di kaca senyum. Ya kalau kita senyum di kaca monyong ya mesti lari menjauh itu. Ya, itu hantu berarti. Ya. Kita jangan mengukur oke aja saya baikan loh, bukan. Jadi ada interaksi Anda kepada dia sengaja atau tidak sengaja, terasa tidak atau terasa yang ya menyakiti dia. Maka sifat buruk itu ya terusik. Orang semua punya sifat yang sama. Jadi dia perlakukan atau dia munculkan sifat buruk kepada kita. Jadi yang kita lihat itu sifat buruk kita yang dimunculkan oleh dia. Jadi yang bertanya kenapa orang begitu, jangan. Itu pertanyaan yang salah. Jalan untuk merubah diri bukan itu caranya. Jadi setiap orang tidak suka kritisi kita. Ya. Kritisi kita. Ya, meskipun di sana ada batas. Jika Anda berdasarkan syariat Anda tidak melanggar dan berdasarkan hakikat akhlak dan Anda pun tidak melanggar, ya, tetapi tetap saja ada orang, ya, Anda artinya kita sudah mengoreksi diri. Saya tidak berbuat apa-apa dari perkataan, dari sikap, baik berdasarkan akhlak, syariat, uruf, adat, tradisi, etika, tata sopan. Ya, karena banyak sekali orang itu. Kita masuk kampung ada uruf di situ, ada adat. Jika kita langgar, ya, makin kecil lagi dalam satu keluarga ada etika. Apalagi mereka keluarga yang dihormati, maka ada etika di situ. Gitu. Nah, maka semua kita koreksi, ternyata kita aman, kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi tetap saja ada orang melakukan keburukan, maka pandanglah secara positif, itu ujian. Ya, itu ujian. Gitu. Bukan juga untuk diingkari kenapa dia begitu, jangan. Ya, atau apalagi dihina, dicaci, ya. Tidak. Namun dasar yang awal, asas yang awal, orang lain itu cermin diri kita. Itu. Maka kita perbaiki. Coba Anda berlama-lama berdiri di depan cermin perempuan. Kenapa? Sampai Anda melihat orang yang di cermin itu cantik, kan begitu? Apa yang Anda lakukan agar orang yang di dalam cermin itu cantik? Diri Anda yang Anda percantik. Maka gitu. Begitu kaidahnya. Nah, demikian. Maka saya ketika menerima kritik tentang tasawuf, saya ngereaksi ke dalam. Oh, pantas karena ada pelaku-pelaku tasawuf, orang-orang yang punya loyalitas kepada tasawuf, ternyata melakukan hal-hal yang justru keluar dari tasawuf. Ya wajar gitu. Maka saudara kita yang selalu menghina tasawuf, saya memandang pada hakikatnya Allah mengirim dia untuk memelihara madrasah yang mulia ini agar tetap mulia. Itu. Apalagi dia mengkritiknya dengan Al-Quran, hadis, dan seolah-olah dia niat membetulkan, membenarkan, dan dia memandang itu ibadah dan itu dakwah. Itu
harus kita hargai. Bukan tiba-tiba wah dasar Abu Jahal, serem. Ya. Kita dakwah, ada orang yang katakanlah ya mengganggu dakwah kita. Wah, memang di mana-mana tuan-tuan ada Abu Jahal, wis mantap. Dia Nabi Muhammad rupanya. Ya. Sejarah itu pelajaran bahwa tetap ada, begitulah kenapa jadi. Namun kita koreksi diri kita. Ya. Secara kita tidak sadari mungkin aja kita punya sifat yang sama, memburukan orang sebagai cerminan orang itu. Ya. Nah, kemudian tentang pencemaran dan pengingkaran tasawuf ini, yang pertama kita lihat bahwasanya lamma kana tariqu as-sufiyah, ketika torik orang-orang sufi, torik di sini bermakna sifat. Ya. Itu sering saya jelaskan. Disukai oleh apa? Oleh karakter yang mulia, artinya jiwa manusia manapun mulia dan suka kepada sifat-sifat mulia. Gangster aja, preman di jalanan, kalau ada orang sopan dia suka. Ya, kenapa? Jiwa yang mulia ini ya, suka kepada sifat-sifat mulia, dan tasawuf itu mengajarkan sifat-sifat mulia. Maka siapa yang tidak suka dengan tasawuf? Orang yang tidak suka dengan tasawuf berarti ada permasalahan jiwanya itu. Kan mestinya begitu. Tapi kenapa itu ada? Berarti orang si pelakunya belum memiliki torik itu. Torik sufi itu, torik bermakna sifat yang patut disandang oleh orang-orang sufi. Maka thariqus sufi mahmudan bil aqlis salim wa syar'is syarif. Berdasarkan akal dan agama, sifat mulia itu adalah terpuji. Agama memuji, agama manapun. Ya, akal yang sehat juga memuji sifat mulia. Nah, torik sufi ini bukan hanya itu, ba'idan an idrak al-kafah. Ya, apa ba'idan itu? Jauh untuk dipahami oleh orang secara umum. Artinya sifat mulia itu ya, manusia kan terdiri dari tubuh dan rohani ya. Dalam alam fisik materi ada orang yang disebut orang bangsawan, orang aristokrat katakan. Ini kan mereka yang punya status sosial yang tinggi. Kenapa? Karena mungkin dia adalah pendiri negara ini. Kenapa? Karena dia adalah pencetus atau pembawa agama pertama misalnya. Itu dalam status sosial itu dimuliakan dan kita tidak boleh mengingkari. Ya. Tidak boleh mengingkari, itu merupakan sunnatullah. Ya. Seperti kenapa orang tua begitu suci dimuliakan? Dialah yang pertama menjadi sebab adanya kita. Memang kedudukannya di mata Allah sama, jangan ini diangkat dalil ini untuk menghapus kedudukan orang tua. Apalagi ruh itu dia dengan kita sama umurnya, dan jasad ini semua dari tanah. Apa bedanya saya dengan orang tua? Kan tidak begitu agama mengajarkan kita. Ya, karena dialah yang menjadi sebab lahirnya kita dan punya kedudukan tinggi di dalam agama. Itu cara beribadah kepada Allah sebetulnya. Kita menghormati sesama kan bukan urusan dia mulia atau tidak. Apa urusannya dengan orang lain? Kalau kita bicara kemuliaan, semuanya mulia. Kenapa? Semuanya ciptaan Allah. Jika dia memang cinta kepada Allah, dia akan cinta kepada ciptaannya. Sebetulnya begitu. Ditambah ada namanya uruf, tradisi, kebiasaan. Ya. Dalam dunia rohani pun ada yang disebut aristokrat. Kita rohani kita masih kotor. Ada rohani orang yang bersih. Di dalamnya ya, rohani itu kan yang ada di dalam tubuh. Di dalamnya ada ilmu. Di dalamnya ada amal. Amal itu bukan fisik ya.
yang dilakukan oleh fisik itu suratul amal, gambar amal. Hakikatnya amal itu adalah berupa sifat di dalam rohani. Pahami baik-baik. Jadi kita jangan merasa gua udah salat, Allahu Akbar. Udah salat. Belum, Anda hanya harakah. Ya. Ibu-ibu menonton sinetron waktu sholat takut ketinggalan, tapi sholat ntar habis sinetron takut malas, sholat dikebut. Itu dia tidak beramal tuh. Tidak. Assalamualaikum. Tidak beramal. Ya. Amal itu hakikatnya ada dalam rohani. Tapi surahnya, apa surah itu? Gambarannya ada dalam ya, amal itu abstrak. Nah, di dalam tubuh itu ada ruh. Ruh itu mengandung ilmu, amal, kesolehan, akhlak, ma'rifat. Maka ruh itu berarti ningrat tuh, aristokrat mulia. Nah, katakan di dalam dunia sosial, presiden saja nggak terjangkau sama kita orang awam. Ya. Kita ke rumah temen kapan aja bisa. Mungkin nggak ada orangnya aja bisa kita. Ya. Setiap saat ketemu dan mudah. Nggak ada birokrasi, nggak. Tapi kalau presiden susah kita jangkau. Ya. Harus ada audensi dulu. Audensi apa namanya? Ya. Benar, audensi apa tuh? Ya, ketemu presiden itu buat surat proposal dulu, ya, nunggu diterima atau tidak oleh protokolernya. Jadi sulit dijangkau. Itu kedudukan fisik yang tinggi. Begitu juga kedudukan rohani yang tinggi. Tidak banyak dipahami oleh orang awam. Itu maksudnya tidak terjangkau. Ba'idan an idrakil kafah. Jauh untuk dipahami oleh orang ramai, oleh orang banyak. Orang secara umum bicara sabar, nggak ngerti sabar itu apa. Saya sudah sabar, tetapi sabar apa, Pak, Bu? Habis dianya. Orang sabar emang nggak ada dianya. Kan ini rakyat jelata kalau dalam arti ya, fisik. Tidak mengerti apa itu adab, apa itu kebenaran, apa itu tidak. Meskipun sifat terpuji itu disukai, tapi tidak dipahami oleh orang banyak. Tidak dipahami. Makanya kan sekarang di dunia materi ini, kalau ada orang yang jujur, kita berdecak kagum. Mantap banget, itu orang jujur banget, ya Allah. Di zaman sahabat nah, ya, itu pemandangan yang apa ya, yang mesti gitu. Ya, itu di zaman orang pandangannya, penilaiannya, standarnya materi. Ya. Sekarang begini contohnya. Ini ustadz, kita ustadz. Lalu kemudian secara materi kita tidak punya, sehingga terpaksa membuat kita nyari duit ojek misalnya, atau buka warung. Lah malu ini martabat coba. Padahal kedudukan ustadz itu kedudukan rohani. Ini hanya terjadi di negara yang berkembang sebetulnya. Ya, di mana ukuran orang hebat harta. Nah, ustadz kan orang yang dipandang tinggi secara sosial, kan bukan karena materi. Jadi jangan terganggu dengan keadaan ini. Ya, sepatutnya begitu. Kecuali di negara yang maju. Ya, di negara yang maju. Ya, di jiran ini seperti Singapura misalnya. Ya. Saya sering diundang oleh orang Singapura. Dan ketika dia mengundang saya dan kemudian dia memimpin majelis, dihormati, ya, dicium tangannya. Ustadz, tahu apa pekerjaannya? Office boy. Saya kaget.
Antum Ustaz kerja? Ya saya kerja sini. Di mana? Itu di sebuah perusahaan. Sebagai apa? Office boy. Itu bicara itu terbuka aja. Ya. Sambil bicara ada orang yang salah masih cium tangan. Oh. Itu bukan karena sisi rohaninya tinggi tuh. Tapi karena negaranya lebih maju sehingga ukuran orang yang mulia adalah yang bekerja, bukan tingkat pekerjaannya apa. Maka dihargai karyanya dalam sosial. Mestinya orang yang punya ilmu mengubah persepsi itu, merubah mindset itu. Ini ingat Ustaz, itu Ustaz itu kalau jangan. Ya, kata dia mah masyarakat begitu. Jadi akhirnya buat Ustaz dia lama-lama nggak makan, dikunci madrasahnya, pergi ke Jakarta. Gua nggak makan. Kenapa di situ tetap dia? Ya. Nah ini artinya pandangan yang materialistik. Ya. Ustazah nggak malu-malu, ya, sambil ngajar, ya, dagang pakaian, dagang bala-bala, ya, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ustaz banyak di Jakarta tuh dagang madu. Bahkan ada yang bisnis apa real estate kan gitu. Ya, tapi bukan bisnis, tapi mereka apa namanya makan dari tangannya sendiri, itu maksudnya. Ya, artinya begini, bahwa nilai-nilai mulia itu memang tidak banyak dipahami oleh orang secara umum, oleh mayoritas orang, oleh kafatin nas. Itu al-kafa itu kafatin nas, mayoritas. Gitu. Orang memandang sabar itu menurut persepsinya sendiri dan menurut maknanya makna lughawi, bukan makna syar'i gitu. Mafqud al-usuli al-musbitah li ghurbatihi. Akarnya yang kokoh itu sudah tidak nampak, mafqud, hilang karena asing. Orang jujur kan asing. Lu sih jujur banget, goblok, coba itu. Ya. Orang mah ya Allah, jangan jujur-jujur banget, Pak. Iya. Coba, kan gharib. Kalau dulu, makanya di zaman Nabi kan, ya, orang yang rumahnya di sekitar masjid enggak sholat jamaah itu seperti dosa besar orang melihatnya, dan dia malunya. Ya. Artinya begitu elit kehidupan spiritualnya tuh. Nah, sekarang jauh. Majhul al asli wal far' fi haqiqatihi. Hakikat akar dan cabangnya itu tidak diketahui. Artinya begini, akhlak itu apa sebetulnya, dan perilakunya seperti apa, kan itu cabangnya namanya. Ya, hakikatnya apa itu majhul, tidak diketahui. Bukan orang ngomong sabar, sebenarnya udah kamu mesti sabar, udah Pak, sabar udah. Kan nggak tahu pangkal, nggak tahu ujungnya. Saya udah sabarin, saya udah nggak kuat dah. Ini nggak kuat, apanya sabar mah kuat. Akhirnya ngomongkan sabar ada batasnya. Batasnya di mana? Tidak ada. Sabar itu sifat rohani dan tidak ada batasnya. Sabar itu sifat Allah yang Allah berikan dan kepada kita sebagai penolong. Hakikatnya Allah, masa Allah nggak kuat? Kan nggak ngerti itu. Ya. Jadi sabar diartikan bahwa saya tahan dah. Ya, kalau saya kuat syukur, nggak ya udah. Ya. Kalau orang yang punya sabar sifat, dia nggak merasa bahwa dia menahan. Dengan sendirinya ada kekuatan di jiwa, ya Allah yang beri kekuatan itu.
Dan si pelakunya tidak merasa bahwa dia sedang bersabar. Nggak merasa saja, nggak ada perasaan apa-apa. Yang ada, ya Allah, Allah selamatkan saya. Nggak lah, kalau saya nggak sabar mah tahu. Untung gak ya saya sabar. Lah saya mah namanya santri terus baik. Nggak ada. Lah saya mah orang tarekat. Nggak ada. Nah itu kan majhul tuh, yang begitu-begitu tuh. Apalagi sampai kepada tingkat ma'rifat mawali. Makanya saya sering mengkritik ya, orang wali yang kasyaf itu sampai dia nggak merasa kalau dia tahu, tiba-tiba Allah bukakan, ya Allah, ya, dia juga resah. Karena dari awal diajarkan untuk tidak campur urusan orang, karena orang adalah sebuah manifestasi sifat-sifat ketuhanan. Kan berarti tidak ada urusan dengan orang, tidak ada yang independen. Semua yang dia pandang adalah kehendak Allah. Tapi ngapa tiba-tiba? Wah, apa yang dilihat? Sedangkan baik buruk itu berdasarkan syariat. Sudah. Ya, berdasarkan syariat. Sehingga orang apabila rohaninya diberikan sifat-sifat mulia, mampu melakukan syariat itu sesuai dengan perintah dan kehendak Allah. Sudah, itu saja. Adapun perbuatan yang disebut buruk itu adalah semuanya kembali kepada keinginan fisik ini. Ya, lalu oleh syariat dikatakan ini boleh, ini tidak boleh. Kalau katakan syariat dihapus, orang akan melakukan itu semua meskipun wali. Nah, kenapa kita tidak mampu menahannya? Karena menanggung perintah Allah itu mesti dengan rohani. Ya, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin, at-taqwa hahuna. Makanya di Al-Quran dikasih gelar untuk rohani, muttaqin, aulia, siddiqin, muqarrabun, ya, syakirin. Itu sifat-sifat rohani itu. Ya, adapun fisik semuanya yang perbuatan yang kembali kepada kehendak tubuh ini oleh syariat diatur. Jangan, bukan kepada perintahnya, perbuatannya, tetapi kepada perintahnya. Siapa yang merintahkan? Allah. Rohani saja yang tunduk kepada itu. Makanya ada kutipan dari suhuf para nabi, yaitu dalam hal ini Nabi Daud katanya. Allah berfirman, ya Daud, ya, nasabtun nas nafsa limuadati katanya. Allah ciptakan nafsu itu untuk menjadi antipati kepadaku, perlawanan. Itu kan bahasa syariat namanya. Nah, karena tadi kenapa orang banyak tidak mengetahui lidiqatihi? Karena halus. Kan itu sifat-sifat rohani kan sifat-sifat yang bukan benda. Ya. Kalau kita ngelihat orang yang sabar, apa yang dilihat? Nggak ada. Ya. Ada orang bininya diganggu orang, diam, lu mah sabar banget. Goblok, itu mah bukan sabar. Nah, bininya diganggu orang, sabar banget dia mah. Bukan. Jadi yang dia lihat bukan, kan sifat mendikoh, halus. Yang dia lihat diam, itu pengecut. Gitu. Ya. Dan akarnya itu sudah tidak nampak. Ya, karena akarnya di sini. Orang semua hidup berdasarkan ini, materi. Nah, maka oleh karena itu kasura fihil mudda'una bila haqiqah. Ya, oleh karena itu banyak dalam perkara thariq ini para pengakunya tanpa memiliki hakikatnya. Ada nggak yang mengaku saya ahli fikih? Ada nggak yang mengaku? Ada nggak? Pikir benar-benar jawabnya. Ada nggak orang yang mengaku saya ini pakar matematik? Kenapa? Karena ini perkara yang bersifat duniawi. Ya, lah orang akan nguji 1 juta
dibagi 200. Oh lala kan diuji. Artinya ada materinya. Saya ini ahli fikih, diberikan soalan-soalan fikih untuk mengujinya. Kalau saya ini sufi, apa ujiannya? Saya ini makrifat kepada Allah, apa? Kan semuanya adalah abstrak tadi, diqah tadi. Maka orang banyak mengaku-ngaku. Coba lihat, para pengaku sufi itu apa yang diucapkan? Karena nggak ada. Apa? Saya ketemu Nabi Khidir, kan begitu. Nggak ada urusannya dengan tasawuf. Saya tadi malam bertemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, memberi sorban hijau kepada saya dan tongkat. Itu kan artinya saya diangkat. Kan itu. Ya. Seperti di Jawa ada ulama muda yang alim, Gus Baha. Saya ini hafal Al-Quran dan saya tahu bahwa setiap Al-Quran yang berkenaan dengan fikih itu saya tahu dan saya mampu menjawabnya. Ya. Apa dia bilang? Ini bukan sombong dan orang nggak boleh tawadu. Kenapa? Karena orang cari untuk tempat bertanya, jadi harus ngaku. Dokter aja ngasih merek spesial jantung, jadi kan orang tahu, gitu. Tapi nggak bisa diaku-aku kan, nggak bisa. Begitu ditanya betul. Ada dokter spesial jantung, dia bikin iklan di rumahnya, nggak tahu dia spesial gigi. Lah kalau orang yang datang sakit jantung, ya, mau dikasih balsam gigi, kan mati, kan nggak bisa. Artinya bidang lain tidak menimbulkan para pengaku, tetapi di bidang tasawuf banyak para pengaku. Pengaku itu penasehat. Tasawuf itu, sufi itu penasehat, sufi itu penceramah, sufi itu, ya, maka banyak seperti penceramah. Padahal hidupnya masih berantakan. Rohaninya, jiwanya, keluarganya dan sufi kan disebut nasih, wa'iz, mudzakir. Gitu. Nah, maka banyaklah para pengakunya tanpa hakikat. Wa tasayyakha fihil jahiluna bitariqah. Dan banyak orang-orang bodoh, ya, menjadi syekh tarikat. Ya, orang bodoh mengaku tarikat. Ditanya mana mubtada kagak tahu, mana khobar kagak tahu. Ya. Mana apa hadis sahih, bagaimana hadis hasan tidak tahu. Ya. Gimana? Atau paling kurang mengerti nggak tasawuf itu apa? Jadi terbuka untuk timbulnya pengaku-ngaku. Ya, bagaimana untuk mengaku-ngaku? Ditaruh di kepalanya sorban, gede, jubah, gamis, kasih jubah, kasih sorban, bawa tasbih, bawa tongkat, ya, dehem, jadi, ya. Terus saya tadi malam bertemu. Ini nggak ada hubungannya dengan tasawuf. Ya Allah. Ya. Nah, karena demikian wa angkarahu mutazakhliquna jumlatan wa tafsila. Maka timbullah orang-orang yang mutahazliq. Mutahazliq itu orang yang pandai berdebat, mutahazliq. Pandai bicara, ya. Mengingkari tasawuf, tarik tasawuf itu, ya, mengingkari tarik tasawuf. Secara jumlah dan tafsir, secara keseluruhan, baik perkara-perkara kecilnya dan perkara-perkara besarnya. Ya.
Mutahadzlik itu asalnya daripada orang yang mengamati, ya, lalu kemudian dengan pengamatan yang dangkal, lalu dia besar-besarkan permasalahan itu. Orang yang pandai bicara membesar-besarkan perkara kecil itu mutahadzlik. Ya. Oh, orang sufi itu bawa tasbih. Tasbih itu tidak dari Nabi, itu kan nanti itu ajaran kesesat. Kenapa? Lihat orang Buddha, terus dibikin-bikin seperti itu. Lihat para padri-padri Buddha itu mengalungkan, sama. Nah, ini orang mutahadzlik, mengingkari tasawuf, baik secara keseluruhan, baik atau secara perinci. Walam yanzur fihil muhibbuna wajhan wala dalilan. Nah, orang-orang yang para pencinta itu, orang yang cinta kepada aulia, ya kan? Orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang cinta kepada kebaikan, tidak dapat melihat jalannya, di wajahnya. Ya, artinya wajah, di mana wajahnya, di mana mukanya, dan di mana petunjuknya, tidak tahu. Artinya seorang murabbi itu yang benar yang mana sampai nggak tahu. Ya. Nah, banyak orang para muhibbin jadi terbodohi. Ada orang mengaku saya ini keturunan wali, nah itu tertipu orang-orang muhibbin. Saya ini, nah itu. Saya punya pengalaman. Kita tahu bahwa ada orang yang mengingkari tasawuf di luar. Saya pernah berdialog, ya, secara ilmiah. Diminta penjelasan tentang tasawuf, saya terangkan. Apa kesimpulannya? Orang yang mengingkari tasawuf tapi tidak pernah membaca buku tasawuf, ikut kata kelompoknya lah. Lalu saya terangkan. Ya. Apa akhirnya mengatakannya? Kalau memang tasawuf seperti yang Ustadz terangkan, ini diperlukan oleh semua orang Islam. Kemudian saya mencoba untuk menerangkan tasawuf kepada para pelaku tarikat, mengingkari. Saya dituduh sufi Wahabi. Ya. Karena dia para muhibbin yang tertipu dengan para pengaku itu. Dan dia sendiri sudah tidak tahu bentuk dan rupanya dan jalannya. Bagaimana untuk memahami seorang syekh di dalam tarikat itu? Karena banyak para pengaku. Fahalaka fihi qaumun, maka di dalam tarikat ini hancurlah kaumun, satu golongan itu, ya golongan orang-orang yang yang muntasibuna ila tasawuf. Disebabkan apa? Birradi wal inkar. Sibuk pelaku, orang yang intisab kepada sufi ikut sibuk mengingkari dan menjawab, berdebat dengan masalah tasawuf. Ya. Setiap hari isi majelisnya rod, artinya rod itu mengingkari orang yang mengkritik tasawuf. Itu saja. Apa itu Wahabi, itu. No. Orang sufi nggak ada urusan dengan itu. Itu pergerakan setan ini. Tidak ada. Sibuk dengan itu. Ya. Wa halaka akharuna bil ittiba wal iqtirar. Sementara ada lagi satu golongan sufi yang lain hancur disebabkan mengikuti sebuah tarekat dan ikhtirar, terpedaya. Tarekat saya yang paling baik, yang lain buruk. Wow. Sekarang udah nggak ada guru mursyid. Guru mursyid itu cuma ada di madrasah gua doang. Ini akibat timbulnya para pengaku. Karena seorang murabi itu seorang yang menghadirkan Allah ke dalam hati para muridnya agar merasakan keagungannya dan melihat semua manusia adalah hamba, termasuk gurunya. Ya. Tapi kebanyakan orang bertarekat yang agung gurunya, sampai Allah juga kecil. Apalagi guru-guru lain mah.
Kesalahannya ya bermula dari gurunya, karena dia mudda'i, pengaku. Wala umri, dan demi hidupku, innal munkir aslamu lihtiyati, orang yang mengingkari tarekat sufi ini lebih selamat jika tuntutannya untuk berhati-hati. Wal waqi', tetapi para pencacinya, bila hakikatin, kalau tidak ada hakikat, ala khatarin, itu bahaya. Ya meskipun memang ada tokoh-tokoh sufi, para pengaku dan orang-orang yang sesat di dalam tasawuf misalnya, kalau dihina madrasah itu hati-hati, karena ini madrasah nubuwah. Ya, tanpa ada hakikatnya. Ya, itu ala khatarin, dia berada dalam bahaya. Likhtibatihi, karena akan menjadi kehancurannya. Khubut, hancur. Ya. Bikhilafil akhidhi bihaqqin wat tariki bihi, berbeda dengan orang yang mengambil tarekat atau tidak mengambil tarekat dengan hak. Fa inna kullan minhuma, kedua-duanya ala sawabin, berada di atas kebenaran, bima huwa bihi. Ya. Apa bima huwa bihi? Artinya di atas kebenaran, betul-betul apa yang ada, yang dia berada di sikap itu baik, mengambil dan meninggalkan. Jika benar, ya, dia sawab. Jika hak, maka dia benar. Nanti dijelaskan bagaimana orang yang benar mengambil tarekat, orang yang ingin Allah akan bertemu kepada orang yang akan menjadi guide, dalil, murabbi kepada Allah. Jika begitu cara mengambilnya, maka dia akan benar. Ya. Dan bagaimana orang yang tidak mengambilnya? Ya. Kenapa? Karena apakah dia belum membetulkan tawajuhnya, ya, akidahnya, tujuan hidupnya, tujuan bertarekatnya, dia tidak mengambil dulu. Nah, itu pun sawab. Izla yajuz an yaqfu ghaira ma'alimahu, karena tidak boleh mereka berbicara selain apa yang dia ketahuinya. Wala an yataqaddama li syai'in siwa ma fahimahu, dan tidak boleh mempersembahkan sesuatu selain apa yang dipahaminya. Patoriqut tasawuf tu'ina min arba'ati a'da. Nah, torik tasawuf ini dicemarkan, ya, dari 4 musuh. Sawwahu haqiqatahu, mereka lah yang menghapuskan hakikatnya, mengkaburkan sawahu itu. Salah satu minhum minal muslimin, 3 dari mereka dari orang muslim. Al-awwal, yang pertama, siapa yang mencemarkan tarik tasawuf ini? Al-jahalatu bihaqiqatihi, orang yang bodoh tentang hakikat tasawuf. Alladzina sawwaru tasawufa al-bu'da 'anil hayati wal 'amal, mereka yang menggambarkan tasawuf jauh dari kehidupan dan amal. Orang bertasawuf karena di dalam tarekat itu selalu ada perintah untuk menjauhi orang, ya, uzlah, menjadi sebuah kelompok yang ekstrim. Kalau di situ dia melakukan kegiatan tasawuf, wah, seperti malaikat. Tapi di luar, seolah-olah ajaran tasawuf tidak ada hubungannya dengan kehidupan di luar, dengan tetangganya, dengan orang, dengan saudaranya yang lain, atau dengan madrasah yang lain, dengan tarekat yang lain, dengan, ya, penuh dengan sifat-sifat yang tidak layak, tidak patut, hatta dianggap sebagai orang muslim pun rasanya tidak patut.
Ya, terus apa artinya tasawuf? Kita sering menjelaskan orang sedang bertarekat, orang yang sedang berlatih. Kalau orang mau berlomba nanti ya badminton, maka sebelum dia kering perlombaan itu, maka dia berlatih melakukan gerakan-gerakan ya yang akan dia lakukan pada permainan yang benar. Nah, kita ini hidup kita, istri kepada suami, suami kepada istri, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada kawan, kepada atasan, kepada bawahan, itulah yang menjadi jalan ibadah kita. Dan itulah sebuah persembahan ibadah kita kepada Allah. Dan itulah syariat diturunkan untuk itu. Nah, di tarekat kita dilatih agar memiliki sifat-sifat yang diperlukan untuk bagaimana melaksanakan perintah Allah di situ. Kenapa di dalam tarekat dia seperti malaikat dan interaksinya kepada orang, kepada kehidupan seperti iblis? Ya. Bahkan orang yang masuk kepada tarekat keluar kepada orang aneh-aneh. Nah, ini seolah-olah tasawuf itu ya, aktivitas tarekat itu seolah-olah tidak ada keterkaitan kepada kehidupan dan amal. Ya. Dan jauh wal iqbal alal akhir mana? Mereka menggambarkan tasawuf jauh daripada kehidupan, jauh daripada amal. Ya, ada sampai ke tingkat tasawuf enggak perlu ibadah, itu enggak perlu syariah, itu. Wal iqbal alal akhirah faqat. Dan menggambarkan kehidupan akhirat tasawuf itu hanya menghadap untuk urusan akhirat saja. Kamu ini enggak usah bekerja jadi pegawai negeri, enggak usah berniaga, sudah di rumah zikir aja. Itu memahami ucapan orang sufi secara letterlek. Ya. Karena orang sufi itu dianggap ulama akhirat, jadi nggak ada urusan dengan dunia. Waduh, nah ini al-jahalah bihaqiqati tasawuf. Ya. Dan itu terjadi di mana-mana, termasuk di kampung sini. Sedangkan tokoh-tokoh sufi, gelar belakangnya itu menunjukkan profesi pekerjaannya di urusan ma'isyah itu. Ya. Ada Al-Jazzar, ada As-Sawaf, ada An-Nasaj, ada Al-Ghazal. Ya. Mereka punya profesi. Ini jadi menggambarkan tasawuf yang salah. Tasawuf mau di masjid saja zikir. Wa huwa bi khilafi dzalik, padahal tasawuf tidak seperti itu. Fa huwal manhaj, tasawuf adalah manhaj, metode. Allazi yahmilu wajhain, yang membawa dua sisi. Wajhin batinin la yanfaqu an dzikrillah, sisi batin tidak terlepas ingat Allah batinnya. Wa wajhin zahir, dan sisi zahirnya ya'mal li bina'il insan wal hayat, untuk membangun kemanusiaan dan kehidupan. Kita mau merubah keadaan sosial ini, kita dulu rubah. Kalau kita nggak berubah, nggak bisa merubah di luar. Orang menyangka wah dia anak kiai atau dibikin, wah dia anak ustadz, wah dibikin, nggak bisa. Kalau di sininya berubah, baru dapat merubah keadaan di luar. Kalau tidak, memang apa contoh perubahannya yang dia harapkan kalau ininya tidak berubah? Artinya rohaninya tidak ada ilmu, tidak ada maqam, tidak ada hal, ya, tidak ada anwar, tidak ada nafahat, tidak ada asrar. Itu istilah tasawuf semua itu. Padahal tidak ada sifat mulia. Itu saja sebetulnya. Tidak ada karakter, kalau bahasa kerennya.
Lalu yang dia lakukan untuk berdakwah, ngaji, ya, memimpin ibadah, untuk apa? Untuk memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mudda'una litasawuf, para pengaku para pengakut sufi, al-kadzabun. Mereka adalah para pendusta. Al-musa'wadzun, ini orang, ya, orang-orang klinik. Al-muntafi'una minhu, yang mengambil kesempatan untuk manfaat dari tarekat tasawuf. Karena orang kalau pimpinan tarekat, banyak orang tunduk. Dengan tunduk banyak kemudahan hidup yang didapat. Ini namanya muntafi'. Dianggap tasawuf ini seperti paspor, ya, yang membolehkan dia untuk berlabuh di semua hati manusia. Makanya dia pakaian sufi, terus orang menyerahkan dirinya kepadanya. Maka dia mendapatkan kemudahan-kemudahan. Itu. Maka untuk membangun kepercayaannya kepada orang-orang di sekitarnya, selalu dia timbulkan sifat-sifat yang aneh-aneh terus, sehingga menimbulkan decak kagum. Masya Allah, wali. Beda. Seorang murabbi itu orang yang menyadarkan kita bahwa kita sama di sisi Allah. Seorang murabbi dengan seorang murid, keduanya bersimpuh di depan Allah agar mendapatkan rahmat Allah. Bas. Dia pengajar kepada kita akan bahwa setiap hati manusia ada dalam genggaman Allah. Lah kalau seorang arifin mengaku Arabtu Rabbi bi Rabbi, dianya nggak ada. Sampai ada fana anal haq. Untuk apa semua pelajaran itu kalau ternyata dia semakin ada? Kan para pengaku namanya. Ya. Tapi kalau ngebahas orang sufi itu sudah mencapai kepada satu tahapan yang dia tidak ada, ngilang. Enggak, melebur. Ya. Lebur emang direbus, dibakar, lumer. Bukan. Makanya kata Nabi, apa cirinya wali? Idza ru'u, ya, zakarallah. Ketika dilihat. Makanya kan bukan ketika melihat, ketika dilihat orang akan ingat Allah. Kan Allah, bukannya ketika dilihat dia berubah menjadi malaikat Ijrail, kan bukan. Yang dilihat Allah. Jadi orang melihatnya Allah, ya, yang mampu menghadirkan keagungan Allah ke dalam jiwa manusia sehingga dia memandang Allah kepadanya. Dialah tangan Allah. Bukan dia sama dengan kita. Nah, orang yang muntafi minhu ini fi jam'il amwali war riyasah, untuk ngumpulin harta dan kedudukan. Ini muntafi. Ya. Saya terkejut di satu tempat saya diminta untuk memberikan baiat. Wah, banyak yang minta baiat. Saya taib khair. Karena atas perintah seorang ulama saya nggak bisa menolak. Udah. Sebelum baiat tiba-tiba ada orang membawa segepok uang. Ini sini uang. Uang siapa? Ini uang baiat. Uang baiat. Iya. Itu semua yang baiat tadi, ini bayarannya. Kata saya, siapa yang nyuruh orang baiat harus dibayar? Tradisi di sini. Lah, saya nggak jadi kalau begini. Itu ada fenomena yang ini gara-gara mudain ini.
Ya mungkin saya berbaik sangka. Mungkin awalnya orang berterima kasih. Kan kalau jadi tradisi kan jadi begini. Mungkin awalnya ya apa aja lah kita bisa memberi mengucapkan mahabbah gitu. Tapi lama-lama jadi tradisi. Ya, seperti orang asal ketemu kiai terus kayak polisi nilang di jalan, ada jepitannya di tangan. Kan kalau jadi tradisi nanti ustaz ngarepin, bener lah gue diundang pakai cuman celek, buset, belajar gue mahal, kan makin kacau itu jadinya. Kalau itu umum saya nggak ada ikut campur, tapi kalau itu sufi bahaya. Ya. Atas pemahaman ini, ya, sampai hari ini saya merasa jika ada orang salam kemudian ada selipat, terhina rasanya saya. Karena mindset itu dari tarbiyah sufiah. Justru mahabbah itu mengajarkan bahwa orang yang menerima, apalagi menerima saja hina. Sedangkan akhlak yang tinggi mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Apalagi tasawuf mengajarkan semuanya karena Allah, sudah nggak perlu ditunjuk-tunjukkan. Ya. Memang seorang arif sudah tidak lagi peduli apakah dia memberi diketahui orang atau tidak. Itu kalau arif. Ya. Akhirnya kasihannya orang yang nggak punya duit nggak selaman. Malu saya nggak punya duit nggak selaman. Aduh. Ya. Takut menjadi tradisi, akhirnya muntafi. Coba maaf, ini sebagian. Kenapa orang pengen menjadi penceramah? Pengen jadi ustazah, kenapa? Sebagian, kita tidak memandang rata. Ngapa? Ingin mendapatkan amplop serta isinya. Amplopnya mentar dibuang, dirobek. Lama-lama jadi muntafi. Punya ilmu kagak, ngapain terus? Lain dia alim, soleh, arif, lain. Ya. Ilmunya, ma'rifatnya terus akan membimbing dia untuk selamat daripada intifa tadi ini, iddia tadi ini. Kalau tidak ada, terjebak ke situ. Ya. Saya tidak mengingkari bahwa ada pribadi-pribadi yang memang ya, dia seorang yang karim dan selalu ingin memberi kepada siapapun. Apalagi dia berhusnuzon kepada orang yang mulia. Ya, tentu adabnya juga lain kalau memang ya. Tapi yang tradisi ini yang kita perlu bendung. Sehingga menimbulkan kalau nggak megang duit nggak berani salaman sama kiai. Gua nggak bisa nyelipin apa-apa, bahasanya udah nyelipin. Ya. Selipin diketek dewek gitu. Kalau nggak bisa nyelipin kemana-mana, lah itu bukan mahabbah. Ya. Wa haula'i kama ra'ayna bi fadlillah la yatrukuhumullahu tawilan hatta yafdahahum. Dan mereka itu sebagaimana yang kita lihat, berkat karunia Allah, Allah tidak membiarkan mereka lama-lama sehingga ada saja nanti yang membuka. Para muda itu nanti juga ada yang menyungkap. Ada yang atau perbuatannya sendiri nanti mengungkap, Allah yang mengungkap. Ada. Hatta yafdahahum, sehingga Allah lah yang akan menyingkap skandal mereka itu. Ya. Dan kita membaca ini nggak usah mencari-cari lah, tidak. Kita masing-masing perbaiki. Ini kan ilmu. Orang bertarekat perbaiki diri ingin Allah, maka akan jumpa orang yang bawa kepada Allah. Selesai, itu saja jalannya. Ya, seringlah mendengar nasihat-nasihat akan timbul rasa takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah dia akan
lari kepada Allah dan bertaubat. Dan apabila orang sudah bertaubat, berarti dia sudah ada pada garis start untuk berjalan menuju kepada Allah. Kalau belum, koreksi dulu dirinya, akidahnya, betulkan dulu tujuannya apa bertarikat itu. Ya. Asalis, yang ketiga, alladzina yasifuna anfusahum bisalafiyah. Ini tiga nih yang Islam semua nih. Yabhasuna huna wa huna kan aqwalin wa af'alin qama biha al-mudda'una litasawuf al-mutasabbihuna bil qaum awil jahalatu bihi wa aqwalul falasifa wal mustasriqin. Ini ada segolongan orang yang menamakan dirinya salaf. Dia mencari kesana kemari perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh para pengaku sufi, orang yang menyerupai orang sufi, orang yang bodoh dalam tasawuf, dan perkataan orang-orang filsafat dan orang-orang sekuler, orang-orang mustasrikin, orientalis maksudnya. Jadi perhatikan baik-baik. Golongan dari saudara kita yang sering menghina tasawuf dan mengkritik tasawuf, sumbernya adalah yang dia dapat, yang dia baca, yang dia terima, yang dia lihat dari para pengaku tasawuf tadi di atas, dari para orang-orang yang bodoh tasawuf tadi. Orang tasawuf berbuat begitu, orang tasawuf. Coba yang dia ucapkan itu adalah dari para pelaku pencemaran dari dalam. Itu yang dilihat, yang tadi saya katakan. Orang yang mengkritik itu sebetulnya cerminan dari, ya. Maka jangan marah. Ya. Ketika orang sufi begini-begini, ada pelakunya itu. Cuman itu mudai, cuman itu orang yang jahalah dalam tarekat. Betul. Artinya ternyata dia menjaga orang sufi yang hakiki. Kenapa? Karena para pemalsunya, para pencemarnya yang dari pelakunya yang dari dalam dikritik. Ya. Maka guru kita selalu mengatakan para wali itu yang memberi makan dan menjaganya musuhnya. Dulu apa? Maknanya kan terbuka luas, tapi salah satunya iya. Sehingga para pengakunya itu yang dikritik, dialamatkan kepada orang sufi. Ya terserah ketika dia mengalamatkan kepada yang sufi hakiki, tapi orang-orang sufi yang benar, ya yang sahih, ya, tidak terusik dengan kritikan-kritikan itu. Karena yang dikritik mereka bukan perbuatan kami, bukan pandangan kami. Paham ya? Wa yurawijunaha ala annaha at-tasawuf, dan mereka sebar-sebarkan ya bahwa itu adalah tasawuf. Bukan. Ya. Wa yubalighuna fit tawsif, bahkan dilebih-lebihkan dalam penggambarannya tuh. Dalam deskripsinya itu, wah, dilebih-lebihkan. Ya. Wa alatihimul i'lam, bahkan dilebih-lebihkan dalam apa? Dalam alatnya untuk memberikan i'lam, itu pemberitahuan, penyebaran, ya. Bikuli anwi, dengan berbagai macam, melalui YouTube, melalui apa semua dia gunakan untuk melebih-lebihkan gambaran orang sufi. Ya. Wa yutajiruna bi kalimatin, dan terus dia berdagang dah. Ya. Mendagangkan manhajnya, mendagangkan madrasahnya, golongannya, bi kalimatin manhajunal kitab was sunnah. Kami berpegang manhaj kami kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Lihat orang sufi. Ya. Yang dia gambarkan, yang nari, yang joget, yang manggut-manggut, yang pingsan, yang celeng, yang itu yang disebarkan. Ya. Itulah dia itu apa, ini adalah tasawuf sesat, ini zindik, ini apa itu.
Dan perbuatan itu tidak ada kaitannya dengan tasawuf. Orang yang sering membawa apa yang dilakukan di dalam tasawuf atas pimpinan murabi, kemudian dibawa dan disebarkan menjadi sebuah tradisi, tidak boleh. Karena untuk yang disebarkan kepada umum sudah yang ada seperti Al-Quran dan hadis. Ini materi tarbiyah. Hatta qasidah. Makanya qasidah-qasidah sufi yang berat-berat jangan dinyanyikan di luar. Cukup kalau memang itu sebuah seni Islam dan hanya untuk menghibur orang, udah nyanyi aja kunang-kunang. Ya, kunang-kunang terbang melayang, bibirnya merah tuh, udah keriput, itu tua-tua masih joget kunang-kunang, udah begitu bagus. Ya, jangan di luar lagu Allah Allah, lah, fitnah. Qasidah itu untuk apa? Tasqilul azwaq wa tasliyatul arwah. Ya. Jangan dibawa keluar. Ada tari Rumi, dibawa keluar. Ngapain? Kecuali ada kepemimpinan seorang murabbi dan kemudian dia meminta untuk ada, itu lain. Atau katakan ada pentas seni Islam, ya silakan. Oh itu silakan, tapi tidak ada kaitannya dengan tarbiyah. Seperti tari saman di Aceh ada tari saman, di Banten ada tari saman. Saya ketika di Banten pernah mendatangi satu tempat namanya Petir apa, ya, di atas gunung. Itu saya datang ke sana, ada kelompok memang orang tukang tari saman. Ya, saya datangi, saya ya, kumpulkan mereka. Saya tanya, di Petir ya Pak? Petir ya, Petir. Saya tanya tuh, kenapa dinamakan tari saman? Siapa pembawanya? Katanya, dulu seorang ulama bernama Saman datang dari Aceh, singgah di sini dan mengajarkan, kemudian dia pergi. Ya, saya tanya Aceh udah mubek. Di mana tempatnya Saman? Di Aceh Utara kalau nggak salah. Ya, saya tanya nggak ada yang tahu sejarahnya. Ya, maka ketika di Aceh saya memberikan keterangan, rasanya ini bukan Saman, kaitannya dengan Tarekat Samaniyah. Saya pelajari Tarekat Samaniyah sampai habis dan saya rujuk salah satu tokoh di Banjarmasin, pimpinan Tarekat Samaniyah, dan nggak ada kaitannya dengan itu. Ya, sebelum saya bicara, saya melakukan penelitian dulu. Lalu saya coba pahami tradisi istilah Arab yang dilokalkan oleh orang kita. Ya, saman. Oh, sebetulnya bukan saman. Kita kan qasidahan. Ya kan? Nazoman. Diakhiri oleh an untuk menjadi sebuah nama. Saman itu dari samaan, karena nama lain daripada qasidah adalah sama. Oh, samaan adalah qasidah. Samaan, saman. Begitu saya terangkan, ya mungkin, ya sudah, semuanya mungkin. Gitu. Nah, lalu saya coba, saya ingin lihat bagaimana tari saman. Ya. Ternyata ada munsyidnya tuh, khusus orang tua tuh untuk membaca zikirnya itu, tapi hidungnya ditekap, gitu. Oke, mungkin itu bercampur budaya. Sampai baca nyebut la ilaha illallah enggak kedengeran. Oke. Udah terus ya, dia berdiri begini. Oke. Tapi kemudian terakhirnya ada stop kata saya. Ini dari mana? Ini enggak mungkin dari tasawuf. Iyalah, kalau karena gerakannya kan jelas, belakang, depan, kiri, kanan. Ketika masih sebatas itu masih oke. Tapi ketika ada teng wah, nah stop. Ya, ini betul asalnya tari saman. Sebetulnya begini Syekh katanya. Tari saman dulu ini ya, ada di majelis-majelis katanya. Ini juga bukan kata saya, kata kakek saya. Oke.
Lalu kemudian menjadi tari tradisi masyarakat setempat. Dipanggil kami. Setelah dipanggil, kami melakukan seperti yang kami dapatkan dari kakek. Tarinya begitu. Orang nggak minat. Ya, akhirnya mulai meninggalkan. Akhirnya kami padu dengan tari jaipong begitu. Ya. Mulai tepuk tangan, akhirnya udah kekal begitu. Ya, iya, kan jualan. Ya. Itu kenapa saya melakukan penelitian itu? Karena dulu di Kuala Lumpur ada acara ya internasional untuk menampilkan tari-tari Islam yang berkaitan dengan tasawuf. Ya. Saya pergi ke Aceh, yang tari saman ternyata orang Aceh sudah tidak melaksanakan sendiri karena itu jadi sebuah budaya. Justru adanya di Jakarta. Penari-penari yang bagus itu bukan di Aceh. Saya dapat di Jakarta, akhirnya ya, saya diajak ke sebuah gedung lalu diperintahkan untuk tampil. Kata saya jangan ada perempuan, tapi ada justru pemainnya perempuan katanya. Waduh, laki-laki ada sih, ada laki-laki. Nah, itu. Dan saya pernah mengatakan, dah dengan perempuannya sekalian coba saya lihat. Waduh, ya, sudah banyak gerakan yang keluar dari gitu tradisi. Oke, itu sudah tidak lagi merupakan tidak samaan lagi. Sudah, itu sudah tari daerah, katakan begitu. Nah, mereka saudara-saudara kita yang sering mengkritik itunya yang diambil. Tidak ada di dalam tasawuf. Tidak ada. Saya berminat sekali untuk mengembalikan tari itu di Banten tuh, tapi kelompoknya udah merupakan kelompok komersil, udah jualan, nggak bisa. Cuman saya pelajari gerakannya itu, ya, saya berpikir tadinya sewaktu itu saya buat majelis, saya coba melakukan gerakan itu yang masih murni. Gitu. Nah, adapun tradisi yang datang dari Syam misalnya, yang seperti kita lakukan senantiasa di majelis, ya. Kalau dibawa keluar, ya, tidak ada murabi dan itu terus dikekalkan, itu lama-lama jadi tari daerah nanti. Tidak boleh. Ya. Wa ka'annahu laisa ahadin 'alal kitabi was sunnah ghairuhum, seolah-olah selain mereka enggak berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ya. Terus yang ditampilkan begitu, lihat itu bidah di zaman Nabi tidak ada, itu bidah di zaman Nabi. Yang dia kumpulkan itu ya, adalah dari para mudai, para pengaku, para orang yang bodoh atau orang-orang ahli filsafat yang menganalisa tasawuf secara filosofik. Ya, akhirnya lama-lama berbeda. Contoh misalnya, orang-orang akademis mengatakan bahwa istilah-istilah yang dibuat oleh orang-orang sufi tentang hakikat yang disaksikan oleh mereka lalu dibuat istilahnya diambil dari istilah ilmu filsafat, dikatakan itu tasawuf filsafat. Dia dikritik, tasawuf itu hanya filsafat, hasil renungan bukan dari sud gitu. Itu mengambil dari orang-orang filsafat. Adapun di dalam para pelaku sufi dan murabbi, manhaj mereka Alkitab wa sunnah, tidak berubah. Waqad asyara al-Hafiz Muhammad ibn Tahir Asy-Syaibani al-Maqdisi ila amsali haula'i fi zamanihi indama qala wala umri innal munkir wajada ila al-inkar sabila wa aqama alaihi hujjatan wa dalila inda zuhuri haula'il ahdath al-mutasyabbihina bil qaum qawlan al-mubayyinina lahum fi'lan alladhina la yamta'addabu bi syaikhin sahibuh wala faqihu fi ilmin darasuh ja'alu hadhihi tariqatan zari'atan ila bulughi aghradihim wa wasilatan ila tahsili a'malihim. Ini analisa yang tepat. Ini di abad keberapa ini? Ini ulama abad ke-6, abad ke-5 dan ke-6. Ya. Apa kata mereka? Orang-orang seperti itu, ya, di zamannya, ketika mereka mengatakan demi umurku,
Ya, demi umurku maksudnya demi Tuhan. Adanya tokoh-tokoh orang-orang yang para pengaku itu, adanya orang-orang yang mengaku murabi, yang mengaku sufi, adanya orang-orang yang tasawuf hanya dijadikan jalan untuk mendapat kemanfaatan dunia, yang dijual klinik dan lain sebagainya, ya, atau pengaku-ngaku bahwa dia adalah wali, kutub, wali, ya. Inilah yang membuat orang yang mengingkari sufi ada jalannya untuk diingkari. Innal munkir wajada ilal ingkar sabila. Ya, orang yang si pengingkar itu mendapatkan jalan untuk mengingkari. Dan wa qama alaihi, dan dia jadikan itu hujah dan dalil. Tuh orang sufi itu, tuh orang sufi itu. Kapan? Ketika munculnya mereka para ahdath. Ahdath ini bukan umur. Orang yang belum waktunya jadi murabi ingin jadi murabi baik. Itu ahdath. Ya, yang menyerupai kaum, yang menyerupai orang-orang sufi aulia, ucapannya, ya, yang mereka jelaskan dalam bentuk perbuatan, mereka adalah orang yang tidak dulunya yang tidak beradab kepada guru yang dia suhbai. Karena hukuman para pengaku itu sebetulnya hukuman dari perbuatannya yang dulu dia tidak beradab kepada gurunya, maka salah satu musibah yang ditimpa oleh Allah dia mengaku-ngaku. Ya. Dan mereka tidak paham kepada ilmu yang dia pelajari. Lalu dia jadikan tarekat ini sebagai zari'ah, sebagai sarana untuk mencapai tujuannya, dan mencapaikan sebagai sarana juga untuk menghasilkan kerjanya. Apa? Dibilang wali, dibilang dia tetesan dewa, nanti keturunan. Nah, orang apabila terus jadi pimpinan murabi itu lama-lama dia ngaku keturunan Imam Sazili, keturunan Abdul Qadir, keturunan Sunan Kalijaga, yang itu Jaga Kali tapinya bukan Sunan Kalijaga yang benar. Pengairan kan, Jaga Kali pengairan. Ya, bukan pangeran, pengairan. Ar-Rabi yang keempat. Ini baru dalil luar Islam. Humul mustasyrikuna alladzina tajaru fi falasifati sufiyah. Ini mereka para mustasyrik, orientalis. Orientalis ini memang mereka berdagang di dalam filsafat sufi. Perkataan-perkataan sufi yang menggunakan istilah filsafat dia pakai sebagai sebuah kekayaan filsafat. Lihat, orang-orang sekuler sering mengutip pandangan-pandangan Imam Ibnu Arabi, Hallaj, Abi Yazidil Bistami, Sahrawardi, Abdul Karim Al-Jili, An-Nabulsi. Ya, seolah-olah dia mempunyai pengetahuan yang tinggi sederajat dengan para wali itu, para filsuf. Itu berdagang agar ilmu filsafat dia ya, yang sebetulnya yang berasaskan materialistik, ya, laku. Fasawwaru tasawuf falsafatan ruhiyah. Mereka menggambarkan tasawuf itu sebuah filsafat rohani, ma'iah baina diyanati wal afkar. Paduan, campuran antara agama-agama, pikiran-pikiran dan filsafat-filsafat, ba'idatan anil aqidati wa syariah, jauh dari akidah dan syariah. Orang bicara tentang Allah, tentang Nur Muhammad, tentang hakikatul wujud, ya, melanggar syariah dan tidak pernah melakukan perbuatannya untuk karena Allah sesuai dengan akidah, tidak, rusak. Wa huwa laisa illa al-aqidah wa syariah bi'ainiha al-mutahaqqiqah ma'aniha fil qalb. Dia di dalam, ya, di dalam hatinya makna-makna akidah syariah dengan segala hakikatnya itu tidak ada di dalam hati mereka, tidak ada. Itu hanya tahalzuq, hanya kepandaian bicara tentang tasawuf. Ya. Para pakar-pakar atau para profesor-profesor tasawuf. Walakinna tasawuf baqin ma baqiyal Qur'an wa sunnah.
tetapi tasawuf kekal sekekal Al-Quran dan Sunnah. Bahwa ruhuhuma, tasawuf adalah rohaninya Al-Quran dan Sunnah. Pakai patan fa'arruh an zatiha, bagaimana ruh bisa terlepas dari raganya, dari zatnya. Wa tasawuf alladzi nunshiduhu wa nunshidu ruju'ahu ila hayatil muslimin liyaquma fiha at-tawazun wa takamul baina zahir syariah wa batiniha. Tasawuf yang kita harapkan, yang diharapkan kembalinya tasawuf itu kepada kehidupan muslim untuk membangun keseimbangan dan integritas antara zahir, syariah dan batinnya. Itu tasawuf yang kita harapkan adalah tasawuf itu, bukan tasawuf klinik. Ya. Saya pernah bertemu seseorang di kereta, tren kereta antara terminal C dan terminal A dan B di Malaysia. Saya kena pakai jubah, pakai songkok putih, selendang sorban. Ya. So, ada orang tegak badannya, dan pakai kaos pendek begini, pakai lepis. Dia ngelihat, ya, dia memandang Al-Fakir ya, dengan senyum yang ramah sekali. Saya senyum, lalu dia pelan-pelan nggak deketin. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dari mana? Saya dari Banten, kata saya. Oh, saya dari Anu. Kata. Ada undangan? Ya, ada pengajian, kata saya. Ya. Apa yang diajarkannya? Ya, baca-baca buku akidah, akhlak, tasawuf. Ya, tasawuf. Kita sama sebetulnya. Cuma bedanya mungkin saya membawa makanan yang sudah jadi, sudah siap, tinggal ya makan. Kalau antum mungkin membawa caranya, bagaimana mendapatkan ikan, bagaimana menyianginya, dan bagaimana memasaknya dan bagaimana menyajikannya. Saya membawa yang sudah jadi. Ya, nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama berdakwah. Ya, oke. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Oh. Saya mikir ikan apa yang udah jadi. Rupanya dia bawa wiridan untuk ini hijab, ini untuk ini hijab. Udah jadi langsung dah. Ya, kalau saya makan ngajarinnya bagaimana berzikir, zikirnya begini baca. Kalau dia enggak, ini hijab, ini untuk ini udah jadi, bawa wafaknya sekalian bawa. Oh, ya kan ini yang dipandang oleh saudara kita di sana, itu tasawuf itu. Tahu ya? Ya. Allah. Ternyata kalau saya lihat di negara-negara jiran, ya, ya kerusakan tasawuf itu ternyata yang bawa dari kita juga. Ya. Panas dia bawa yang mateng, ya, saya bawa yang mentah katanya. Karena masih baca kitab, itu kan mentahnya kan. Ya, kalau dia mah langsung mau apa, mau terbang gitu. Ya Allah, tasawuf yang kita harapkan justru tasawuf yang kembali kepada kehidupan orang-orang Islam untuk membangun keseimbangan dan integritas antara zahir syariah dan batin syariah, hatta yatahaqqaqa laha al-istiqrar wal amnu nafsi wal ijtima, sehingga terrealisasi ketentraman, keamanan pribadi dan sosial. Tidak ada permusuhan, tidak ada hasad, tidak ada, yang ada mahabbah, memaafkan, meminta maaf, melupakan kesalahan orang, hanya melihat kebaikannya saja. Itu faidah orang yang betul dan benar melakukan tasawuf. Apa melakukan tasawuf? Membetulkan tujuan hidup dia untuk Allah. Jangan pernah direpotkan oleh perbuatan dan sikap keburukan orang meskipun menyakiti kita. Apabila kita melakukan kebersihan itu, berarti kita sedang melakukan tasawuf. Fokus kepada diri kita agar bersih. Sudah. Katanya tazkiyah ilmu tasawuf itu. Ya. Wa min thamma wa min thamma tahanna fi aishiha
mustaqirratan aminah. Dari sinilah tercipta ketenangan dalam kehidupannya, penuh dengan segala ketentraman dan keamanan. Huwa at-tasawufun naqi, itulah tasawuf yang bersih, minasyawaib, daripada kotoran. Al-ba'id, yang jauh, aniz zaigh wasyatat, dari penyimpangan zaigh itu, dan syatat itu kecederaan. Ya. Wa huwa tasawuful ulama wan nusaq al-arifina billah al-qaimina ala hududihil mutamassikina bi syariatih. Itulah tasawuf para ulama, ahli ibadah, arifin yang melaksanakan hudud-hudud Allah dan berpegang kepada syariatnya. Ya. Fal wajib idzan, maka kewajibannya apa? At-tabassur fid-din, meneliti, mengkaji, mengamati, pelajari agama, wattiba'il aimmatil muhtadin, mengikuti pimpinan-pimpinan yang mendapatkan hidayah, wal akhdhu bima bana rusydah wa zahar, dan mengambil dari mereka orang-orang sufi itu yang jelas bimbingannya, yang jelas petunjuknya. Wa tawaqquf amma ishtabaha wastatar, dan tawakuf. Apa tawakuf itu? Ya, tidak mengambilnya dari segala yang kelihatan rancu dan tidak jelas, samar, istatar. Kita lihat ini kenapa nih, sampai kita tahu hukumnya, sampai kita tahu dalilnya. Ya. Itu. Summa la budda min suhbatin kamilin, min suhbati kamilin. Kemudian setelah mengkaji agama agar tidak salah, agar tidak tertipu tadi, ya, setelah mengkaji dengan benar, maka dia mesti bersuhbah kepada orang yang kamil. Tafna an muradika li muradihi abadan, ya, yang kamu menepikan keinginanmu, lebur kepada keinginannya selama-lamanya. Fanaqib anhu, carilah dia. Fa innahu ma khala qatarun an mithlih. Ya, di mana orang seperti itu tidak sunyi satu qatar. Qatar itu satu wilayah, ya katakanlah. Orang yang seperti itu ada. Ya. Wabillahi la ta'ish biduni. Demi Allah, kamu jangan hidup tanpa orang seperti itu. Fasalamatu kama ghairihi azizah. Ya, keselamatanmu bersama yang lain, artinya bersama orang yang tidak seperti dia itu susah, sulit. Wala fala yaqtadi bi ghairihi, jangan berkudu, artinya menjadikan guru orang yang tidak kamil. Illa an yakuna sahiba ilmin. Kalau juga terpaksa kita jadikan guru, jadikanlah orang yang memiliki ilmu. Ya. Kalau kita cari yang kamil belum dapat, kita mesti memilih untuk diikuti. Carilah sahibi ilmin, satu, orangnya yang punya ilmu. Kedua, insafin. Yang apa insaf itu? Netral. Yang tidak menjelekkan ke sana, menjelekkan ke sini, tidak fanatik ke situ, tidak fanatik ke sini, betul-betul ilmiah. Fayu'khad bi'ilmihi wa la yunzar li fi'lihi. Ambil ilmunya, jangan lihat perbuatannya. Sebelum kita mendapatkan seorang pembimbing, ambil ilmu dari siapa saja, tutup mata kepada perbuatannya kalau kita melihat ada yang buruk. Yang bagus-bagus saja. Karena ilmu dari Allah dan hidayah untuk kebaikan rohani kita Allah, bukan dari orang. Ada murabi pun dari Allah juga. Maka ketika belum mendapatkan seorang yang kamil, mesti banyak menuntut ilmu dan mengambil yang baik-baik, dan menutup mata dengan yang buruk-buruk. Wala tusallim an-nufusa lahu, jangan kamu serahkan dirimu kepadanya. Artinya jangan jadikan murid untuknya. Wa in kana taqiyan naqiyan, meskipun dia takwa dan bersih. Li adamil wusuq, karena tidak percaya. Orang akhlaknya bagus, ilmunya banyak, amalnya tinggi, tidak berarti bahwa dia mampu membawa kepada Allah. Tidak. Ya. Mungkin orang alim sangat, hafiz mungkin, tapi belum tentu dia terpercaya bahwa dia telah sampai kepada Allah. Tapi ambil ilmunya. Ya.
Kami dulu di Mesir, kami ya guru kita itu tidak pernah melarang kita belajar kepada siapapun. Bahkan dia bilang, antum talabul ilm, huna di sana ulama banyak, ambillah. Aku tidak punya waktu untuk mengajarkan kamu. Bebas. Meskipun ada fenomena sebagian orang tarekat nggak boleh ngaji sama yang lain, itu salah. Salah menerapkan tradisi, itu tradisi sebetulnya. Kalau seorang murabi, dia hafiz, dia faqih, dia alim, ya, dan dia mampu mengajarkan nahwu, sharaf, balaghah, fiqh, maka tidak perlu guru lain, karena belajar ilmu kepada seorang murabi afdol. Tapi kalau dia tidak punya waktu, meskipun dia ahli, tidak juga, tidak boleh. Kamu jangan mengaji. Ya. Memang ada ungkapan, mengambil ilmu dari murabi afdol. Lah kalau nggak punya ilmu, ya, maka hendaknya kamu jangan belajar dari yang lain. Ada anjuran itu. Seorang murabi sudah bodoh mengatakan kamu jangan belajar dari yang lain, kacau. Bahkan ketakutan punya murid lebih alim. Ya, ketakutan. Takut dikritik. Karena dia sadar bahwa dia mudda'i. Orang tidak tahu, tapi dia dengan dirinya sendiri tahu. Fa'rif dzalik. Maka ketahuilah itu. Wa in kana taqiyan naqiyya li adamil wusuqi bihi. Wa hunaka dawa'i naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.